Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan buat anak-anak, khususnya anak-anak kelas 11-2 SMA Negeri 2 Sumeneb yang telah menyempatkan diri untuk hadir di kajian rutin setiap hari Selasa malam di Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan untuk tema kajian hari ini temanya adalah tiga jenis penuntut ilmu. Jadi topiknya atau tema kajiannya adalah 3 jenis penuntut ilmu. Dan buat anak-anak silakan duduknya jangan di sebelah situ, mungkin ada yang di sini juga. Alhamdulillah, mungkin ada dari guru Semada juga hadir ya. Bu Marsia, Bu Dini mungkin ya. Bu Dini, alhamdulillah. Semoga nanti ke depannya banyak juga guru-guru dari Semada yang menyempatkan hadir di kajian rutin setiap hari Selasa malam ini. Dan memang manfaat maupun pahalanya sungguh besar, meskipun kita hanya sekedar duduk-duduk di majelis ilmu, insya Allah akan dapat pahala juga. Oke, untuk tempat dan waktu kami persilakan kepada Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pembina dari Dewan Guru yang juga dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Bisa melangkahkan kaki ke masjid ini merupakan satu bentuk nikmat, karena kita mempergunakan nikmatus sihah, nikmat sehat ini dalam rangka kebaikan. Ini yang namanya berkah. Berkah itu manakala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu mempunyai nilai kebaikan. Ini namanya berkah, ziyadatul khair. Jadi bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya sekedar melangkah, akan tapi langkah kaki ini kemudian menghantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hamba, karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah dan juga sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya membawakan kitab Bidayatul Hidayah karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah itu artinya permulaan hidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang persoalan niat.
termasuk di dalamnya adalah niat bagi para penuntut ilmu. Persoalan niat adalah satu hal yang sangat penting di dalam agama kita. Maka biasanya di dalam beberapa kitab, persoalan pertama yang dibahas itu memang adalah tentang niat. Karena dengan niatlah kemudian amal ibadah kita menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara niat yang tidak baik itu akan mengantarkan kepada ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang terkenal yang berkaitan dengan niat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini sesungguhnya dari munculnya sababul wurudnya kata para ulama itu berkaitan dengan peristiwa hijrah. Jadi ada seorang perempuan yang dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya tunangan. Dia kemudian bilang kepada tunangannya, "Mas, saya ini mau hijrah ke Madinah. Silahkan kamu mau hijrah atau tidak. Tapi kalau kamu tidak hijrah," maka kata bahasa anak mudanya sekarang itu, "lo gue en." Kita putus kalau kamu tidak hijrah juga. Tapi kalau kamu hijrah, nah kita tetap lanjut. Maka yang laki-laki ini semangat 45 hijrah. Kenapa? Dia pikir kalau saya nggak hijrah, nggak jadi kawin saya ini. Jadi dia semangat untuk hijrah. Tapi niat hijrahnya itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi supaya dia bisa kawin dengan tunangannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau hijrahnya itu niatnya adalah supaya bisa kawin, yang dia dapatkan ya hanya bisa kawin. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia dapatkan. Yang dia dapatkan adalah imra'atun yang tihuha, perempuan yang ingin dia kawini. Maka ini hadis yang berkaitan dengan niat. Jadi Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka dalam hal ini mari kita niatkan apa yang kita lakukan dalam keseharian itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang sifatnya mubah, makan, minum, kalau kita lakukan dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi bagian dari ibadah juga. Tapi kalau hanya sekedar makan, minum, tidak ada kaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya hanya dapat kenyang saja. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah berkaitan dengan menuntut ilmu, demikian juga kata Imam Al-Ghazali, di dalam menuntut ilmu hendaknya kita membersihkan niat, di mana Imam Ghazali menyatakan amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi. Ketahuilah wahai orang-orang yang ingin untuk mendapatkan banyak ilmu. Apa yang dia katakan? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqaddum 'ala al-aqran wa istimalata wujuhan nas wa jam'a hutamid dunya
kalau kamu di dalam menuntut ilmu tujuannya hanya sekedar untuk persoalan dunia, jadi hanya ingin untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga, saya ini sudah pandai, berbangga-bangga bahwa dia adalah orang yang pintar. Saya pintar dalam bidang matematika, saya pintar dalam bidang biologi, saya pintar dalam bidang ilmu ini. Ini al-mubahah atau at-taqaddum alal aqran, atau hanya sekedar saingan dengan teman-teman. Ya, kalau sekedar saingan, kalau saingannya lembek, ya lembek juga. Kalau saingannya itu belajarnya rajin, dia rajin juga belajarnya. Tapi kalau saingannya pas datang malas, ya malas juga itu. Karena tujuannya sekedar saingan itu. Kalau yang temannya saingannya dapat 90 panas. Oh, kok bisa dapat 90? Saya cuma 80. Ulangan lagi, saya harus dapat 100. Jadi tujuannya itu hanya sekedar untuk at-taqaddum alal aqran, saingan dengan teman. Atau kemudian beliau katakan istimalah wujuhin nas, hanya sekedar untuk menarik orang supaya tertarik kepada dirinya, supaya dia kemudian dipuji oleh orang lain. Atau jam'a khutamid dunia, sekedar untuk mengumpulkan dunia. Ini adalah tujuan-tujuan yang sekedar dunia saja. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka itu berarti kamu itu hendak merobohkan agamamu, dan juga akan ihlak nafsik, akan merusak dirimu sendiri. Karena tujuan di dalam menuntut ilmu itu bukan sekedar yang sifatnya duniawi tadi. Akan tetapi apa? Hendaknya itu sesuai dengan apa yang memang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah min talabil ilmi al hidayah. Kalau niat kamu, tujuan kamu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah, supaya kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya misalnya menyatakan izalatu al-jahl, misalnya adalah supaya untuk menghilangkan kebodohan. Karena di dalam agama kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pandai, menghilangkan kebodohan. Itu adalah perintah agama. Jadi mengikuti perintah agama untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihya ad-din, dalam rangka menghidupkan agama. Jadi dalam rangka menjadikan ilmu yang kita miliki nanti menjadikan agama kita itu hidup. Bangga bahwa saya adalah seorang muslim. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Adapun kalau nanti dapat bagian dari dunia itu tidak apa-apa. Yang penting adalah niat awalnya dalam rangka untuk thalabul hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Al-Imam An-Nawawi di sini adalah asyukru, bersyukur atas karunia akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, itu kan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi akal. Yang itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang lain, binatang misalnya. Itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya cuma sekedar insting, dilatih itu bisa, akan tetapi tidak seperti halnya akal yang dimiliki oleh manusia. Sebab kalau binatang pun diberi akal, nanti manusia itu akan kalah. Nyamuk misalnya diberikan akal, kita buat obat nyamuk asap, kata nyamuk ini kok dibuat asap untuk
saya ini. Akhirnya nyamuknya pakai masker supaya tidak terkena asap. Ini kalau nyamuk pun diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena tidak diberikan akal, maka manusialah yang kemudian menang, gitu kan. Jadi manusia dengan akalnya berusaha untuk menghindarkan diri. Gimana menghindarkan diri dari nyamuk? Maka dibuatlah obat nyamuk. Sebetulnya bukan obat nyamuk, sebetulnya racun gitu. Kalau obat itu kan nyamuknya tambah gemuk, tambah sehat. Cuma karena sudah kadung menjadi istilah, kemudian obat nyamuk, nyamuknya diberi obat. Sebetulnya racun nyamuk, gitu kan, supaya nyamuknya itu mati, tidak mengganggu manusia. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akal. Nah, kata Imam An-Nawawi, tanwi bidzalika asyukru ala ni'matil akli. Meniatkan di dalam menuntut ilmu untuk bersyukur karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat akal, yang itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena akal itu merupakan salah satu karunia berharga, jauhar. Jadi hiasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Nah, kalau kemudian niatnya adalah dalam rangka tolabul hidayah tadi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kebodohan, sehingga tahu bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2, 2 tambah 2 itu menjadi 4, hitung-hitungan, kemudian bisa berkomunikasi juga lancar, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik, tidak kalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, seperti halnya lebah. Lebah itu kan merupakan salah satu binatang yang cerdas juga. Kalau tidak cerdas, tidak mungkin dia itu bikin sarang. Sarangnya itu kan unik, kan. Sarangnya segi 6, yaitu menampung madu. Itu binatang yang cerdas, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ilham tersendiri. Jadi mensyukuri nikmat akal dalam rangka untuk mendapatkan hidayah, sehingga di dalam keseharian kita kemudian menjadi terbimbing. Kita bisa beraktivitas dengan baik karena mendapatkan pengetahuan. Maka kalau itu niat kita, kata Imam Al-Ghazali, kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abshir fa innal malaikah tabsutu laka ajnihataha. Karena malaikat itu akan membentangkan bagi kalian itu sayap-sayapnya. Iza masyaita, kalau berjalan kita akan diliputi oleh sayap-sayap malaikat. Termasuk pada kesempatan kali ini, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kelompok itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatadarasuna bainakum, di mana mereka itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar, kecuali nazalat alaihimus sakinah, itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan, akan mendapatkan ketenangan. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga malaikat itu akan membentangkan sayapnya, sayap-sayap rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutnya di sisi malaikat, di sisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, wahitanul bahr tastaghfiru laka, sampai ikan-ikan di laut itu juga akan memohonkan ampun bagi penuntut ilmu yang niatnya itu benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikan-ikan yang ada di laut itu akan mendoakan kita.
Makanya ada seorang kiai itu yang tidak mau makan ikan laut karena katanya ini yang selalu mendoakan saya gitu. Tapi ini tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya sendiri tetap makan ikan laut, nyaman Pak. Didoakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kata Imam Ghazali, di dalam menuntut ilmu itu beliau katakan ada 3 tipe golongan, ada 3 tipe penuntut ilmu berkaitan dengan niat tadi. Berkaitan dengan niat itu kemudian beliau katakan bahwa annan nas fi talabil ilmi ala salasati ahwal, bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu itu ada 3 keadaan, ada 3 tipe, 3 jenis penuntut ilmu berkaitan dengan niatnya tadi, kebenaran niatnya benar atau tidak. Pertama adalah rajulun talabal ilmi liyattakhidha zadahu ilal ma'ad, seorang yang menuntut ilmu yang tujuannya itu memang menjadikan ilmu itu sebagai bekal dalam perjalanannya menuju hari akhir, menuju akhirat. Jadi dijadikan sebagai bekal dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dirinya itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah perintah di dalam agama. Jadi niatnya itu adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk belajar, memang untuk mencari ilmu, untuk mempergunakan akal. Jadi kalau niatnya itu seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini akan termasuk ke dalam bagian orang-orang yang faizun, yang beruntung. Kenapa? Karena ilmunya itu insya Allah akan menerangi dirinya. Apa yang dia dapatkan itu akan menjadikan satu cahaya kepada dirinya. Semua ilmu ya, jadi semua ilmu. Karena ilmu itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pada dekade terakhir ada yang kemudian membedakan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Padahal sesungguhnya semua ilmu itu adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mempelajarinya dengan niat yang benar, maka itu juga menjadi bagian dari amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ilmu pada dasarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan mengantarkan kita dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun apa yang kita pelajari, kalau dasarnya itu adalah benar. Karena itu mari kita perbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Jadi bukan karena sekedar saingan dengan teman di pelajar matematika, yang niatnya adalah niat utamanya menuntut ilmu, mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tidak boleh nanti mencari pekerjaan dengan ilmu? Ya boleh. Tapi tujuan utamanya sekali lagi adalah menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diperintahkan untuk mencari ilmu, yang dengan ilmu kemudian kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan di dalam hidup. Makanya Rasulullah SAW itu kan menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu ketika niatnya itu benar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia itu ada di jalan Allah sampai kembali. Itu ketika niatnya itu benar. Tapi kalau ke sekolah misalnya niatnya karena ada si dia itu,
Takut seperti tadi, lo gue en. Maka yang dia dapatkan seperti hanya sahabat tadi, yang dia hanya mendapatkan bisa untuk kawin dengan tunangannya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia dapatkan. Jadi ini yang pertama ya. Kalau niatnya benar, maka itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apa tidak boleh kemudian saya berpikir supaya saya ingin jadi ini, jangan jadi itu? Boleh, silahkan itu. Karena cita-cita itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan juga di dalam agama. Ingin jadi apa itu? Para sahabat dari Rasulullah SAW itu memang juga seperti itu. Ada di dalam tarikh itu yang disebut dengan Abadillah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang namanya itu Abdullah. Jadi ada yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah, maka kemudian disebut dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ini sepupu dari Rasulullah SAW, tetapi umurnya jauh ya. Kemudian ada Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya dari Amr bin As. Ini yang disebut dengan Abadillah. Maka biasanya disebut dengan Ibnu Amr, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, karena namanya itu sama semua, sama-sama Abdullah. Nah, dalam suatu kesempatan mereka pernah juga bincang-bincang, kamu kalau besar nanti ingin jadi apa? Biasa, itu adalah keinginan-keinginan. Jadi keinginan, cita-cita itu adalah sesuatu yang memang biasa, ingin jadi apa. Memang diperintahkan juga ingin jadi apa. Itu kan di dalam agama kita suruh untuk lihat ke belakang, untuk merencanakan masa depan. Itu bagian dari perintah agama juga gitu. Jadi artinya ingin jadi apa, yang penting niatnya adalah kita ingin menjadikan profesi yang kita tekuni itu adalah profesi yang nantinya menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar keduniaan, tapi niatnya itu benar. Jadi yang pertama ini, karena memang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk hari akhir. Maka termasuk ke dalam bagian orang-orang yang faizun, beruntung. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, warajulun talabaqul yasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Ada yang kedua, golongan yang kedua, yang mereka itu menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk kepentingan dunia saja, supaya dapat harta misalnya, supaya dapat kedudukan, tapi dia menyadari dalam lubuk hatinya bahwa tujuan ini sepertinya kurang benar. Jadi menyadari, saya kok tujuannya hanya ini ya. Maka yang kedua ini kata Al-Imam Al-Ghazali, ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Kalau dia tidak cepat-cepat mengubah niatnya dan kemudian keburu ajal menjemput dirinya, maka dia dikhawatirkan su'ul khotimah. Dan bicara tentang ajal itu kan manusia tidak ada yang tahu ya. Ada yang yakin bahwasanya kita umurnya panjang? Ada yang yakin. Tidak ada. Manusia itu tidak ada yang tahu umurnya berapa. Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Bahkan mau dikerjakan besok itu tidak tahu. Yang kita bisa lakukan hanya merencanakan besok mau ini,
kenyataannya ya bisa jadi, bisa tidak. Kalau jadi ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi tidak ada yang bisa memastikan, maka kemudian kita ucapkan kalimat apa? Insyaallah itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan pernah katakan bahwasanya besok saya pasti melakukan ini, enggak. Tapi katakan insyaallah. Cuma insyaallah jangan disalahgunakan ya. Sebab sekarang ini seringkali insyaallah itu disalahgunakan, dibuat alibi. Bana entara dekik apa ngajian di masjid, insyaallah. Maksud itu tak ada tengah itu. Kadang ada seperti ini sekarang ini. Jadi insyaallah dijadikan sebagai alibi. Maksudnya tidak datang, tapi mau bilang tidak mau datang, kok malu? Insyaallah. Padahal dalam hatinya insyaallah saya nggak datang. Jadi insyaallah itu ada tekad dalam diri kita bahwasanya kita itu akan datang, akan melakukan. Cuma kita tidak bisa memastikan bahwa kita memang benar-benar datang, karena yang memastikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan insyaallah. Apa artinya insyaallah? Akan datang atau tidak? Akan datang atau tidak? Insyaallah itu artinya jika Allah menghendaki. Jadi jika Allah menghendaki. Sebab kadang-kadang ada kita sudah rencanakan matang, tiba-tiba ada satu peristiwa yang kita tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba misalnya sepeda motornya kempes, itu kan sesuatu yang kita tidak inginkan, tiba-tiba terjadi sehingga terpaksa tidak bisa datang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Jadi kata Imam Ghazali, ini dikhawatirkan kalau dia keburu meninggal dunia sebelum kemudian dia mengubah niat, ya jangan-jangan dia su'ul khotimah. Tapi di dalam dirinya kan masih ada hal yang baik. Dia sadar bahwasanya niatnya itu tidak baik. Maka kalau dia kemudian berubah, mengubah niatnya, bertaubat, dia betulkan niatnya, maka dia akan tergolong kepada yang pertama, termasuk ke dalam yang faiz. Faiz artinya beruntung. Dia orang yang beruntung karena dia akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Nah, tipe yang ketiga ini yang kita tidak harapkan. Tipe yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, istahwadha alaihi syaitan. Yang pikirannya itu memang tidak baik, lebih banyak dipengaruhi oleh niat-niat yang tidak baik oleh setan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal. Jadi dia menggunakan ilmunya dalam rangka untuk memperbanyak harta. Jadi tujuannya itu memang hanya dunia itu. Pokoknya kalau saya lulus, saya bekerja, akan saya dapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Nanti saya mau hidup mewah itu. Kalau saya hidup mewah, kaya seperti ini, bisa cari cewek sebanyak-banyaknya. Bisa berfoya-foya, bersenang-senang. Jadi hanya sekedar kepentingan dunia. Wattafakhur bil jah, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya, yang kadang-kadang itu membuat dirinya lupa akan jalan yang sebenarnya. Karena kalau kemudian yang dia kejar itu hanya sekedar untuk memperbanyak harta, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka bisa jadi yang dia lakukan adalah apapun yang bisa mengantarkan dirinya kepada apa yang dia inginkan. Coba yang kita lihat itu, ada ilmuwan yang ahli dalam bidang ekonomi, tapi ilmu ekonominya malah digunakan untuk merusak ekonomi. Kenapa? Karena tadi niatnya yang tidak baik.
ada ahli hukum, tapi malah merusak hukum. Nah, ini yang termasuk ke dalam golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah al-halikun, orang-orang yang celaka. Maka dari sekarang saya mengajak diri saya sendiri dan juga adik-adik, mari kita niatkan dengan baik. Kalau niatnya baik, yakinlah bahwa kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau niatnya baik, pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang memang harus, ya, usaha memang harus, belajar ya harus, itu bagian dari ikhtiar manusiawi. Akan tetapi ketika niat itu baik, pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika misalnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan, maka itu akan diberikan keberkahan. Jadi guru nanti menjadi guru yang baik, yang memberikan banyak manfaat kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mendapatkan ilmu yang baik. Jadi pejabat, maka dia kemudian memberikan manfaat dari jabatan yang dia miliki. Jadi jabatannya malah memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Jadi ilmuwan, ilmunya kemudian juga memberikan manfaat. Temuan-temuannya akan menjadi sesuatu yang digunakan dalam rangka kebaikan oleh manusia. Kita bisa lihat para pendahulu kita, para ilmuwan muslim di masa lalu, bagaimana mereka dengan niat yang baik, kemudian ilmu mereka bisa kita manfaatkan sampai sekarang, gitu kan. Coba seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, buku-bukunya itu kan masih bisa kita gunakan, kita baca sampai sekarang. Itu karena niat yang baik di dalam menuntut ilmu, termasuk di dalam menyebarkan ilmu. Ibnu Sina, seorang yang ahli di dalam bidang kedokteran. Jadi walaupun beliau itu sudah meninggal dunia, akan tetapi ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Ibnu Sina itu masih dipelajari oleh manusia sesudahnya. Bahkan orang-orang di barat itu masih menjadikan kitab dari Ibnu Sina yang judulnya Qanun, Al-Qanun fit Tibbi, dasar buku pedoman di dalam kedokteran, itu masih digunakan oleh ilmuwan di perguruan tinggi di barat, masih dijadikan sebagai buku rujukan. Yang kata para ulama, ini karena apa? Karena niat awalnya yang memang baik ketika menuntut ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu, niat awalnya baik, maka ilmunya kemudian bermanfaat. Tapi kalau niatnya tidak baik, maka mungkin hanya berhenti di saat itu. Bahkan kemudian bisa jadi dia dikenang sebagai orang-orang yang tidak baik. Jadi ini 3 tipe dari penuntut ilmu. Jadi sekali lagi, niatkan yang baik. Karena kita tidak tahu mau jadi apa. Kamu mau jadi apa? Dokter insya Allah. Maka pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan kedokteran. Nanti kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dokter yang baik, dokter yang kemudian memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Kalau memberikan manfaat, insya Allah hidupnya itu akan nyaman, hidupnya akan damai, tentram. Tapi kalau hanya sekedar mengejar dunia, itu tidak akan membuat hati tenang. Karena kalau masalah dunia, Masya Allah ya, kalau dunia itu tidak akan pernah yang namanya rasa haus terhadap dunia itu akan terpuaskan. Contoh yang kecil saja, misalnya ada yang jualan gorengan itu, jual gorengan misalnya di depan itu, laku keras itu. Apa akan berhenti di situ? Enggak. Laku keras. Buka cabang, kecamatan lain. Kurus, masih kurus. Buka cabang lagi. Tidak puas itu. Itu kalau masalah dunia ya.
tidak akan pernah puas, dan itu memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau mana Adam itu diberikan satu lembah emas, dia ingin dapat 2, diberikan 2 ingin dapat 3, tidak akan pernah puas. Maka yang akan membuat manusia puas itu adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa nama dari kitab Ibnu Sina tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Kitab Ibnu Sina yang masih menjadi rujukan di Fakultas Barat. Tentang apa tadi? Tentang kedokteran. Judulnya itu, ingat, Al-Qanun fit Tibbi, ya. Masih ada hadiahnya? Ada. Untuk berapa orang? 3 orang. Untuk 3 orang. Al-Qanun fit Tibbi. 1 orang perempuan sudah dapat. Baik, yang kedua, ada yang ingat buku yang saya bahas ini? Siapa yang tahu judulnya? Karya siapa? Imam Al-Ghazali. Yang ngajukan tangan, yang soalnya yang saya suruh itu. Dan dia berapa orang sudah? 2. 1 dari perempuan, 1 dari laki-laki. Kemudian yang ketiga, ada enggak yang ingat hadisnya yang pendek saja, bahwa semua amal itu tergantung kepada niat. Yang lain ya, yang sudah ya. Innamal a'malu binniyat. Baik, sudah 3 orang, saya kira cukup, dan karena sudah isya, yang bisa menjawab nanti bisa menghadap kepada Pak Hairil, ada bonus. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga akan mengubah niat dalam diri kita, sehingga niat kita di dalam amal apapun, termasuk di dalamnya adalah dalam menuntut ilmu, adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.